Halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan saya Khoiri dari Kandang Uang Official. Kini Kandang Uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandanguang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Uang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silahkan dikunjungi di www.kandanguang.com. Pada video kali ini, saya akan sharing tentang pengalaman saya beberapa tahun yang lalu ketika mengikuti program magang ya, pertanian dan juga peternakan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jepang. Nah, jadi saya kebetulan dapat beasiswa ya selama 10 bulan untuk magang atau ikut membantu orang tua angkat saya atau petani induk semang di Jepang sana, khususnya dalam bidang penggemukan sapi wagyu. Nah, bagaimana proses penggemukannya, kemudian proses apa sih sebenarnya sapi wagyu itu, kita akan share dalam video kali ini. Ya, oke teman-teman, sebelum saya jelaskan atau saya sharingkan terkait dengan apa sih sebenarnya sapi wagyu itu dan juga bagaimana proses pemeliharaannya dan sebagainya, saya mau kenalin dulu nih ke teman-teman tempat saya magang ya. Jadi kebetulan dari hasil seleksi ya, ketika sudah sampai di Jepang, diinterview oleh panitia pelaksana di sana, saya mendapatkan tempat yang alhamdulillah sesuai dengan keinginan kami, yaitu di bidang peternakan, khususnya penggemukan sapi. Nah, kenapa saya pilih sapi? Sebab di Jepang sendiri tidak ada ya peternakan kambing ya teman-teman ya. Jadi di tahun 2016 saya sudah punya usaha kambing ya, kambing domba di rumah. Kemudian ketika mendapat beasiswa ini, saya sejak awal memutuskan untuk belajar tentang sapi karena masih sama bidangnya, ruminansia, yang cuma bedanya satu besar yang satu kecil. Nah, dan juga di pilihannya sebenarnya banyak juga teman-teman. Selain di sapi, ada juga sapi dibagi dua, ada sapi penggemukan, ada sapi susu ya atau sapi perah, kemudian ada ayam, peternakan ayam, dan juga ada peternakan babi juga. Nah, saya kebetulan dalam interviewnya berhasil meyakinkan tim panitia bahwa saya layak untuk ditempatkan di bidang yang sesuai dengan pekerjaan saya di rumah, yaitu di bidang peternakan sapi, khususnya sapi pedaging. Nah, setelah interview tadi dan juga training dasar ya di Ibaraki dan juga di Tokyo, kami dikirim ataupun ditempatkan di masing-masing daerah. Jadi seangkatan saya ada 17 orang dan semuanya sendirian ya, masing-masing tidak ada yang berdua, semuanya sendiri. Ditempatkan di daerah ini ya, prefekturnya Nara, di bagian bawah, jadi di selatan. Kemudian kotanya adalah di kota Uda. Nah, jadi ini di kota Uda, di desa banget. Di situ ada satu peternak sapi wagyu yang mungkin terbesar di situ, dan juga di daerah Nara sendiri, di provinsi Nara sudah sangat terkenal juga. Beliau namanya ini ya, bapak angkat saya yang berada di tengah, yang rambutnya putih. Nah, ini bernama Inoue Kenichi, jadi keluarga Inoue. Nah, beliau ini dulunya belajar peternakan ataupun belajar ilmu peternakannya adalah di magangnya di Amerika. Dulu pernah magang juga di Amerika. Setelah pulang melanjutkan usaha, jadi ini usaha keluarga. Kemudian saya kenalin dulu ya, ini saya yang di belakang yang berdiri ini. Kemudian ada ibu angkat saya nih. Nah, ini Ibu Toshiko ya, Toshiko Inoue. Kemudian yang sebelah kiri atau sebelah kanannya bapak angkat saya ini, petani induk semang, adalah ini Genji. Ini dia penerusnya, ini warisannya. Jadi kalau di Jepang warisan usaha biasanya diturunkan ke anak pertama yang laki-laki. Nah, ini kemudian di belakang ini ada adiknya, kemudian adiknya dua, dan kemudian ada beberapa karyawan ya. Di belakang juga ada beberapa karyawan yang bantu, baik karyawan yang full time ataupun karyawan yang part time ya. Di sini seperti itu. Nah, ini sekilas keluarga angkat kami di Jepang. Kemudian total populasi yang dipelihara sekitar 800 ekor sapi wagyu.
yang mana fokusnya adalah penggemukan. Nah, yang mana rata-rata penggemukan di Jepang ini berlangsung selama 20 bulan ya. Jadi mulai dari beli sampai siap dipotong ataupun siap dikirim ke tempat jagal atau RPH adalah 20 bulan. Jadi usianya biasanya usia 10 bulan, bakalannya nanti digemukan sehingga umur potongnya adalah ketika usia 30 bulan, seperti itu teman-teman. Kemudian suasananya seperti ini. Suasana ini ketika saya ambil ketika musim salju ya. Jadi ketika bulan Januarian masih salju turun dengan cukup lebat. Nah, ini suasana seperti ini. Ada di peternakan di Uda itu, atau nama bahasa Jepangnya Uda Bokujo ya. Itu ada 800 ekor tadi sapi Wagyu. Kemudian terdapat 10 kandang ya, 10 kandang. Dari kandang 1 sampai kandang 10, yang mana rata-rata berisi satu bloknya itu 80 ekoran. Itu ada 800 yang mana terus berrotasi ya. Jadi setiap bulan ada yang masuk dan juga setiap bulan ada yang keluar. Biasanya rata-rata dari awal ketika saya datang tahun April 2016 itu per minggu hanya mengeluarkan sekitar 2 sampai 4 ekor yang keluar panen ya, maksudnya ya. Kemudian sampai di akhir Februari 2017 sudah sekitar 8. Jadi 4 kali lipatnya proses penjualannya, karena memang bertahap ya. Waktu itu ketika saya baru datang baru ada 7-8 kandangan. Nah, jadi hanya 8 kandang aja, yang 8 pun juga itu belum jadi, baru yang eksis baru 6 blok aja. Nah, berarti sekitar 600-an. Kemudian nambah populasi dan juga rutin ya untuk melakukan penjualan, seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah dari mana bakalannya berasal ya. Jadi sebelum kita ngobrol terkait dengan berasal dari mana, saya jelaskan dulu tentang sapi Wagyu. Jadi sapi Wagyu itu adalah sapi asli Jepang teman-teman, yang mana dia adalah hasil seleksi nih ya, dari sapi asli Jepang dengan sapi-sapi yang diimpor dari luar negeri, dari Eropa atau Amerika, disilangkan dan dicari genetik yang terbaik yang cocok dengan genetik sapi lokal, yang mana keunggulan utama dari sapi Wagyu adalah kualitas dagingnya. Dia kualitas dagingnya sangat empuk atau juicy ya. Orang mengatakan juicy karena dia punya yang namanya marbling atau lemak-lemak yang ada dalam daging. Kalau di sapi kita atau sapi luar Jepang biasanya kalau lemak itu beradanya di luar daging ya. Kalau yang khusus untuk sapi Wagyu dia berada dalam dagingnya, sehingga rasanya sangat juicy, sangat empuk, dan juga lemak itu bukan lemak yang jahat tapi lemak yang bagus bagi kesehatan tubuh, seperti itu. Kemudian di Jepang sendiri sebenarnya Wagyu ada beberapa macam jenis, mulai dari Wagyu yang coklat atau Japanese brown, ada Wagyu yang bertanduk yang merah biasanya warnanya, kemudian ada Wagyu yang lain dan sebagainya. Cuma yang paling terkenal adalah Wagyu hitam atau Kuroi Wagyu atau Black Wagyu, biasanya Black Japanese Keto. Nah, itu adalah sapi Wagyu yang paling banyak dikonsumsi oleh warga Jepang, dan yang kebetulan yang dipelihara oleh bapak angkat saya adalah yang hitam. Nah, ini yang khusus untuk digemukan dan diambil dagingnya, seperti itu. Nah, tadi Wagyu tadi, jadi ini benar-benar asli Jepang, dan sebenarnya di dunia juga ada sudah tersebar di seluruh dunia. Cuma kualitasnya yang terbaik adalah yang di Jepang. Sebab apa? Sebab emang yang indukan murninya itu memang hanya ada di Jepang, tidak ada di daerah lain. Yang lain itu biasanya sudah indukannya menggunakan indukan yang hasil turunan ya, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah tadi bagaimana proses pendapatan bakalannya. Jadi yang saya lakukan di sana adalah membantu ayah angkat dan juga kakak-kakak ini untuk bekerja ya. Nah, jadi tugas saya hanya ngasih makan. Jadi jam kerjanya mulai jam kalau ibu saya biasanya mulainya pagi jam 6.
Nah, kalau saya biasanya mulainya jam 7 setelah sarapan sampai nanti jam 6 sore, bahkan sampai jam, kadang-kadang kalau molor ataupun kalau waktu musim panas karena mataharinya ataupun maghribnya itu jam 9, biasanya kerjanya sampai jam 7 malam. Itu terus setiap hari seperti itu. Kalau musim salju lebih enak karena biasanya maghrib jam 5 sudah maghrib ya, sudah terbenam, biasanya jam kerjanya cuma sampai jam 5 atau mentok biasanya setengah 6-an itu teman-teman. Jadi ada lebih dari 10 jam sampai 12 jam untuk mengurusi peternakan ini. Ya, peternaknya luas banget teman-teman, luas banget, tadi 10 kandang berarti mulai bawah sampai atas, dan lokasinya berbukit-bukit. Nah, berbukit-bukit. Nah, sehingga kalau dihitung, saya pernah hitung sama teman saya ini yang cewek yang di sebelah kanan saya itu, Nusaki Sang gitu ya. Itu ngitung pakai aplikasi jalan tuh di handphonenya, itu rataan kita berdua itu jalan setiap hari itu dari pagi jam 7, startnya bareng jam 7 sampai nanti pagi jam 6 atau jam 7 malam itu 22 kilo setiap hari. Jadi kalau dihitung langkahnya itu muter ke sana kemari itu ya, ngasih makan kandang 1, 2, 3, 4, nanti balik lagi bersihin kandang yang lain dan sebagainya, itu sekitar 22 kiloan setiap hari itu teman-teman. Dan manual ya, kita karena memang dia orang baru juga, saya juga pesetelah magang yang mana aksesnya terbatas juga. Nah, itu manual semuanya. Jadi mulai jalan kaki, kemudian memberi makan juga manual gitu teman-teman. Nah, kita lanjutkan ke sapi wagyu berasal dari mana tadi, beli bakalannya. Jadi beli bakalannya di pasar lelang teman-teman. Jadi kita setiap bulan ada jadwalnya di masing-masing kota. Biasanya ini ya, si Kenji ini yang anak pertama tadi, penerus tahta perusahaan ini, yang berbelanja karena dia punya kemampuan yang khusus untuk memilih bakalan yang baik, memilih harga yang tepat untuk dikelola di peternakan. Jadi beli di pasar lelang. Kemudian untuk rataan harga bakalannya, jadi kalau dulu sebelum di terakhir ya, sebelum saya pulang di berapa tahun Februari 2017-an tuh satu ekornya bakalan usia 10 bulanan tuh di angka 75.000 yen, atau mungkin sekarang hampir berapa ya, kalau dikalikan 100 aja, 100 perak berarti sekitar 75 jutaan itu satu ekor bakalannya. Nah, di situ berbelanja. Nah, setiap bulan biasanya datengin sekitar 40, tergantung tadi. Kalau misalnya setiap bulan tadi setiap minggunya 4 sampai 5, kemudian berarti setiap bulannya biasanya rataan tinggal kalikan ya 20 ekor. Berarti nanti setiap bulan masuk 20 ekor. Keluar 20, masuk 20. Nanti kadang-kadang kalau keluarnya 2 bulan berarti langsung masuk 40, seperti itu terus teman-teman. Kemudian selanjutnya tadi sapi-sapi tadi setelah dari pasar lelang berbelanja tadi dibawa ke rumah, nanti akan dilakukan proses karantina, pemeliharaan dan sebagainya. Nah, untuk bagaimana proses karantinanya, kemudian pakannya apa saja sih dari sapi wagyu, kemudian proses panennya tadi, bagaimana yang sapi-sapi yang sudah cukup, berapa lama sih proses pemeliharaannya dan pakannya apa saja, nanti kita akan share di video-video selanjutnya. Mungkin itu saja dulu teman-teman, sekilas terkait dengan sapi wagyu dan juga yang kegiatan saya selama di situ di peternakan Uda ya, di Provinsi Nara. Semoga informasi yang saya berikan ke teman-teman bisa menginspirasi, bisa bersemangat, tetap bersemangat ya, mengikuti melanjutkan ya usaha peternakannya yang ada di rumah. Karena gini teman-teman, dari situ pelajaran apa sih yang saya petik adalah bagaimana manajemen ini ya teman-teman ya, pekerjaan. Jadi memanajemen usaha, bagaimana setiap kita itu bekerja secara mudah, namun tidak melelahkan ya. Jadi kayaknya pekerjaannya banyak banget, tadi jam 6 pagi sampai jam 6 malam gitu ya, kayaknya kan lama banget. Tapi di situ ternyata sudah diatur bagaimana cara bekerjanya supaya ringan, supaya hasilnya efektif, kemudian efisien juga, kemudian hasil tadi ya dari wagyunya juga mendapatkan kualitas yang bagus ya.
seperti itu teman-teman. Jadi lebih ke arah manajemen, dan itu yang saya lakukan, yang bisa mungkin saya apa istilahnya saya bawa pengalamannya untuk diterapkan di kandang uang. Jadi memang prinsipnya benar-benar mengikuti pola kerja yang selama 10 bulan saya ikuti di sana seperti itu teman-teman. Dan informasi terakhir buat teman-teman, jadi kalau Wagyu ini sebenarnya dia nggak terlalu besar, dia bobotnya paling hanya 700-800 kiloan ketika dipotong. Cuma yang diambil adalah ini teman-teman ya, jadi grade daging. Jadi semakin bagus kualitas dagingnya, maka semakin mahal harganya. Dan karena bobot itu hanya sebagai faktor kali aja, jadi karkas. Jadi kalau sudah siap panen dibawa ke rumah potong, nanti bakalan dicek sama asosiasi ya daging di sana bahwa oh ini masuknya apa istilahnya yang BMS-nya, marblingnya yang nomor 12, yang A5 misalnya, atau yang apa A4 dan sebagainya. Nanti di situ akan menentukan harganya. Nanti akan ada reportnya setiap bulan, dan semuanya sifatnya cashless teman-teman. Jadi nggak ada uang cash, semuanya by transfer lewat bank. Baik itu beli pakan, beli sapi, bahkan nanti ketika sudah terjual akan langsung di apa istilahnya dimasuk dalam buku tabungan. Nanti setiap bulan akan dikasih reportnya lewat pos seperti itu teman-teman. Oke, itu saja teman-teman sekilas ya tentang sapi Wagyu dan juga bagaimana proses magang saya di sana, pekerjaannya dan sebagainya. Untuk lebih detailnya saya akan insya Allah ya buatkan videonya tentang bagaimana proses sapi Wagyu itu dipelihara, apa saja sih pakannya dan bagaimana proses pemeliharaannya. Tetap ikuti terus channel Kandang Uang Official. Oke, buat teman-teman juga yang ingin konsultasi terkait dengan dunia peternakan khususnya kambing domba ataupun sapi, teman-teman bisa juga WA di nomor kami di 081 1350 6012. Oke, sukses buat teman-teman semua.